Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta konstitusional peraturan perundang-undangan. Di sini saya menggunakan mind mapping supaya materinya lebih mudah dipahami. Nah, yang pertama yaitu ada konsep dan urgensi konstitusional. Konstitusi itu sebenarnya adalah hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Jadi, semua aturan yang ada harus mengacu kepada konstitusi. Salah satu fungsinya yaitu untuk melindungi hak-hak warga negara. Nah, fungsi untuk menciptakan kehidupan yang tertib, adil, dan lain-lain. Negara bisa kacau jika tidak ada aturan yang jelas. Yang kedua, yaitu ada perlunya konstitusi di Indonesia. Kenapa sih di Indonesia itu butuh konstitusi? Nah, karena konstitusi itu mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dan juga antara negara dengan lembaga negara. Nah, jadi konstitusi itu adalah pondasi dari seluruh sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada sumber konstitusi. Konstitusi itu tidak muncul begitu saja, tapi ada beberapa sumber. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu ada sumber historis, berasal dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama saat meraih kemerdekaan. Yang kedua ada sumber sosiologis, berasal dari nilai-nilai budaya dan kebiasaan hidup di masyarakat. Yang ketiga yaitu ada sumber politik. Jadi ini tuh berasal dari kesepakatan para pendiri negara tentang bagaimana negara ini harus dijalankan. Jadi konstitusi itu mencerminkan jati diri negara Indonesia. Next, yang keempat yaitu ada dinamika dan tantangan konstitusi. Konstitusi juga tidak selalu tetap, bisa mengalami perubahan atau dinamika. Contohnya, Undang-Undang Dasar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi di sisi lain juga ada tantangan seperti penegakan hukum yang tidak maksimal, belum maksimal, dan juga adanya penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain masih banyak. Jadi, walaupun aturan sudah ada, kalau tidak dijalankan dengan baik, tetap saja akan bermasalah di suatu negara tersebut. Yang kelima yaitu ada esensi dan urgensi konstitusi. Kalau kita lihat lebih dalam, esensi dan konstitusi itu adalah menjamin keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mendukung sistem demokrasi. Selain itu, konstitusi itu penting untuk membatasi kekuasaan negara supaya tidak absolut. Dengan adanya konstitusi, diharapkan masyarakat bisa lebih sadar dengan hukum dan juga pemerintah bisa berjalan dengan tertib dan tanggung jawab. Yang keenam yaitu ada konstitusionalitas peraturan
Artinya, seluruh peraturan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi. Ada urutan atau hierarki peraturan, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada Undang-Undang atau Per-PPU, yang ketiga ada peraturan pemerintah, yang keempat ada peraturan presiden, dan yang kelima ada peraturan daerah. Kalau ada peraturan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang tadi, maka bisa diuji supaya semua hukum tetap berada di jalur yang benar. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu ada peran konstitusi. Ini dari Jurnal Hukum Tata Negara. Berdasarkan jurnal, konstitusi itu punya peran penting dalam negara demokratis, yaitu satu, sebagai dasar legitimasi kekuasaan, yang kedua mengatur pembagian kekuasaan, yang ketiga melindungi hak warga negara. Jadi, konstitusi ini bukan hanya aturan, tapi juga alat untuk menjaga demokrasi. Yang kedelapan, ada kesadaran konstitusi. Ini pun sumbernya dari jurnal. Selain itu, ada yang tidak kalah penting, adalah kesadaran masyarakat terhadap konstitusi. Kalau masyarakat sadar akan hukum, pasti keadilan akan mudah tercapai dan negara menjadi lebih stabil. Yang terakhir, sebagai penutup, bisa disimpulkan bahwa konstitusi adalah dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi itu berfungsi untuk mengatur sistem negara, membatasi kekuasaan, dan melindungi hak warga negara. Sehingga tercipta kehidupan yang adil, tertib, dan demokratis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.